Tuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Mari kita awali kelas pagi ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin katanya ada yang minta offline kelas sosiologi politik. Ada tidak? Oke, hari ini kita akan coba, saya datang ke kelas karena katanya ada yang mau hadir offline. Ya, hari ini kita akan coba membahas tentang tugas yang kemarin. Partai politik, ya, ideologi partai politik. Di Indonesia, partai politik memiliki peran yang dinamis. Ya, di masa lalu, pada era Orde Lama, zamannya Presiden Soekarno, mulai tahun 1945 sampai 1965, kira-kira 20 tahun, partai politik mendominasi kehidupan politik ya, di Indonesia. Sangat banyak partai politik yang berkembang pada waktu itu, dan spektrum partai politik ya, atau kerangka ideologi partai politik sangat beragam. Mulai dari yang kiri, sosialis, sampai yang kanan, itu ada. Ya. Mari kita lihat. Ya. Silakan diperhatikan bagaimana transformasi ideologi partai politik di Indonesia
tahun 1995 di sini ya, dibandingkan dengan tahun 2004. Mengapa 2 tahun ini penting? Karena di 2 tahun tersebut diselenggarakan pemilu yang sifatnya terbuka. Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, pada zaman Bung Karno, Orde Lama tahun 45 sampai tahun 65, 20 tahun, partai menguasai kehidupan politik. Nah, masing-masing partai pada zaman itu memiliki ideologi yang sangat jelas. Ya. Mengapa ideologi partai politik pada tahun 40-an, 50-an itu cukup menonjol? Karena di era-era awal kemerdekaan masih sangat banyak pengaruh internasional dari kehidupan politik. Jadi kalau kita lihat spektrum di sini ya, ada partai komunis, ini sebenarnya letaknya di kiri, ada partai populis, ada partai tengah. Partai tengah itu partai yang tidak terlalu mementingkan ideologi, siapapun boleh masuk. Lalu ada partai kanan. Partai kiri itu ingin mendirikan negara komunis. Yang di atas ini ya, ada Murba, ada PKI. PKI itu pimpinannya adalah Musso, kemudian Aidit, sementara Partai Murba didirikan oleh tokoh yang mungkin lebih terkenal, yaitu Tan Malaka. PKI adalah Partai Komunis Indonesia yang merupakan cabang Partai Komunis di Indonesia. Karena Partai Komunis itu adalah partai internasional. Ada di semua negara, markasnya di Moskow pada waktu itu. Kemudian ada cabang-cabang di berbagai negara. Jadi mereka setiap 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali menyelenggarakan kongres internasional komunis. Sementara Partai Murba yang didirikan oleh Tan Malaka adalah partai komunis yang sudah di-Indonesiakan. Ideologinya komunis, tetapi perangkat organisasinya tidak terikat dengan komunisme internasional. Lalu di partainya Presiden Soekarno ada di sini, PNI, nanti yang dalam perkembangannya menjadi PDI, itu letaknya di sini. Lalu di tengah itu ada Partai Katolik dan Partai Sosialis Indonesia. Partai Sosialis Indonesia ini kecil secara jumlah tetapi sangat powerful, sangat kuat karena isinya tokoh-tokoh intelektual. Jadi kalau kalian pernah mendengar Perdana Menteri Syahrir, Perdana Menteri Syahrir itu salah satu tokoh politik Indonesia yang berkaliber internasional. Jadi dalam peta ini mungkin ada tiga tokoh partai Indonesia yang punya reputasi internasional. Yang pertama Tan Malaka, yang pendiri Partai Murba. Tan Malaka sangat terkenal karena memiliki konsep yang menerjemahkan konsepnya Karl Marx dalam konteks keindonesiaan. Dia punya buku 3 jilid namanya Madilog. Silahkan kalian cari bukunya Karl Marx, bukunya Tan Malaka ini, Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika. Itu dia tulis ketika di penjara oleh Belanda, yang isinya adalah bagaimana menjelaskan kehidupan politik, kehidupan kebangsaan, kehidupan masyarakat secara luas dari kacamata materialisme, komunisme yang sudah diadaptasi dengan situasi di Indonesia. Lalu ada PNI Soekarno.
Soekarno ini juga punya konsep yang ditawarkan secara internasional, namanya Nasakom, nasionalisme agama komunisme. Soekarno mewakili mental masyarakat Nusantara yang punya kemampuan menggabungkan, memadukan, mendamaikan nilai-nilai yang pada awalnya bertentangan. Ya, jadi kalau komunis dan nasionalis dan agama itu adalah tiga ideologi yang berbeda. Lalu oleh Soekarno dirangkum menjadi satu, namanya Nasakom. Ya, jadi PKI ada di sini, PNI Soekarno ada di sini. Lalu ada PSI di sini ya, ada Syahrir dan ada tokoh namanya Soejatmoko. Ya, Soejatmoko adalah salah satu pemikir Indonesia yang punya reputasi internasional. Gagasan-gagasan masyarakat progresif itu dikembangkan oleh Soejatmoko. Nanti kalian bisa melacak bagaimana. Kalau tidak salah, majalah Tempo edisi bulan ini mengeluarkan serial khusus untuk mengenang pemikiran Soejatmoko. Banyak dosen-dosen di UIN yang menulis tesis dan disertasi tentang tokoh yang namanya Soejatmoko. Lalu di PSI ini juga ada tokoh namanya Sumitro Joyo Hadikusumo. Profesor Sumitro adalah orang Indonesia pertama yang mendapat gelar doktor ekonomi tahun 40-an, dan dia adalah ayah dari Prabowo Subianto. Jadi nanti kita lihat bagaimana sayangnya di bagian ini tidak ada partainya Prabowo ya Pak, Gerindra. Prabowo adalah tokoh politik di Indonesia yang merupakan anak dari tokoh politik di masa lalu. Jadi PSI ini isinya orang pinter-pinter, meskipun partainya kecil tetapi secara politik nasional dan internasional cukup berpengaruh. Lalu ada Masyumi di sini. Masyumi adalah negara yang atau partai politik yang mempromosikan berdirinya negara Islam. Sebelum tahun 54 NU masuk ke dalam Masyumi. Tapi menjelang pemilu 55 ya, setelah tahun 53 NU keluar dari Masyumi karena tidak puas dengan kebijakan pusat partai. Ya, harusnya NU mendapatkan jatah Menteri Agama ya, menurut NU harusnya mendapatkan jatah Menteri Agama, tetapi tidak diberi oleh pimpinan pusat Masyumi. Ya, karena itu NU memutuskan diri untuk keluar dari Masyumi. Lalu ada PSII dan PRI. PSII ini Partai Syarikat Islam Indonesia adalah kelanjutan dari Syarikat Islam, sebuah organisasi keagamaan, organisasi sosial keagamaan yang berdiri tahun 1911 yang menjadi cikal bakal dari hampir semua organisasi Islam di Indonesia. Pada tahun 1911 ada seorang tokoh namanya Cokro Aminoto yang mendirikan, dia tidak mendirikan ya, yang mendirikan adalah Haji Samanhudi di Solo, sebuah organisasi namanya Sarekat Dagang Islam. Lalu Haji Samanhudi ingin menjadikan organisasinya berlevel nasional, lalu dia merekrut tokoh hebat pada waktu itu namanya Haji Omar Said Cokro Aminoto. Lalu oleh Cokro Aminoto, Sarekat Dagang Islam diperluas geraknya menjadi Sarekat Islam. Jadi tidak hanya bergerak di bidang perdagangan, tapi juga di bidang politik. Nah, Cokro Aminoto ini adalah tokoh hebat. Dia punya 3 orang murid, salah satunya menjadi menantu.
Yang ketiga-tiganya adalah presiden dari negara Indonesia yang berbeda-beda. Presiden dari 3 negara Indonesia yang berbeda. Ya, murid yang pertama sekaligus menantunya adalah Soekarno. Jadi istri pertama Soekarno adalah anak dari HUS Cokroaminoto. Soekarno nantinya akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Sementara tokoh yang kedua adalah Musso. Musso pada tahun 48 memproklamirkan negara Soviet Indonesia, Republik Soviet Indonesia, yaitu negara Indonesia yang berideologi komunis. Dia mendeklarasikan di Kota Madiun, daerah yang sekarang masih ada namanya Gorang Gareng, yang kemudian karena ini komunisme maka dia ditumpas oleh tentara Indonesia. Ya, silakan. Akhirnya ada yang ya, jadi Musso adalah murid dari Cokroaminoto. Lalu murid Cokroaminoto yang ketiga adalah Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo, Presiden Negara Islam Indonesia. Negara Islam Indonesia dideklarasikan di Garut, Jawa Barat pada tahun 1946. Ya, jadi ada 3 murid Cokroaminoto yang menjadi presiden. Pertama Soekarno menjadi presiden Indonesia mulai tahun 1945. Lalu ada Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo, presiden Darul Islam Indonesia, Negara Islam Indonesia, DITI, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Itu di Garut, Jawa Barat tahun 46. Itu juga akhirnya diberantas oleh Tentara Republik Indonesia dan Soekarmaji Marijan tertangkap pada tahun 64 dan dihukum mati pada tahun itu juga. Sementara tahun 48 kemudian Musso, murid ketiga dari Cokroaminoto, memproklamirkan negara Republik Soviet Indonesia. Nah, Cokroaminoto itu mendirikan Sarekat Islam, lalu di sini ada PSII, Partai Sarekat Islam Indonesia, ini dilanjutkan oleh murid dan anak-anaknya. Lalu ada Persatuan Tarbiyah Indonesia, ini dari Sumatera. Partai politik atau organisasi Islam yang berasal dari Sumatera Barat. Sampai sekarang masih ada dalam bentuk ormas, sama dengan NU Muhammadiyah. Ada ormas namanya Perti di Sumatera, di Jawa Barat ada Persis. Ya, jadi yang kemarin kalian pelajari adalah saya coba minta kalian untuk mengeksplor 3 partai politik, PKI, PNI, SUMI. Ini adalah 3 partai yang memiliki spektrum yang berbeda. PKI orientasinya ideologinya komunis, ya, cita-citanya mendirikan negara komunis. Lalu ada PNI, Partai Nasionalis Indonesia, yang cita-citanya mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun sebenarnya Soekarno itu adalah simpatisan Marxis. Soekarno bukan komunis, tapi dia Marxis, sama juga dengan Murba. Ketika tahun 45 menjelang proklamasi kemerdekaan, Soekarno diincar oleh penjajah Belanda pada waktu itu untuk menggagalkan proses bukan Belanda ya, Jepang, untuk menggagalkan proses kemerdekaan. Lalu Soekarno sudah menulis surat wasiat, seandainya saya ditangkap atau terbunuh, proses kemerdekaan tetap harus berlangsung dan tongkat kepemimpinan akan diserahkan kepada Tan Malaka.
Ya, jadi Soekarno sudah pernah menulis surat wasiat bahwa seandainya dia tertangkap atau terbunuh, maka penggantinya bukan Hatta, ya, tetapi Tan Malaka. Tapi Tan Malaka itu nasibnya tragis. Ya. Setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka dianggap terlalu kuat dan menakutkan sekelompok militer, karena sebenarnya pengikut Tan Malaka salah satunya adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jadi ketika Tan Malaka pernah ditangkap oleh Belanda pada peristiwa agresi Belanda kalau tidak salah, atau sebelumnya, di penjara mana ini, Jalan Taman Siswa Yogyakarta itu. Di situ ada penjara, saya lupa nih. Sudirman memerintahkan anak buahnya untuk membobol penjara Wirogunan untuk membebaskan Tan Malaka dengan membawa panser. Karena Sudirman adalah simpatisan dari Tan Malaka. Lalu karena Tan Malaka ini dianggap berbahaya karena memiliki simpatisan dan pendukung yang cukup luas, maka akhirnya diculik oleh sekelompok tentara. Tidak, sampai sekarang belum jelas itu skenario-nya dari mana. Lalu dibunuh dan dikubur di pinggir Sungai Brantas, yang di daerah Kediri sana. Baru pada tahun 2015 mungkin mayatnya ditemukan kembali, kuburannya dipastikan bahwa itu kuburan Tan Malaka. Lalu diambil oleh keluarganya, dibawa ke Sumatera Barat. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti ya cerita yang saya sampaikan ini ya. Sejarah Indonesia dari kacamata partai politik. Hubungan antara partai politik ini sebenarnya sangat kompleks, karena sebelum merdeka orang-orang ini adalah pendiri-pendiri partai politik ini adalah satu kelompok yang sama. Mereka pejuang kemerdekaan. Ketika muda mereka sangat rukun, berguru pada guru-guru yang sama, belajar ilmu yang sama. Begitu mereka dewasa, kemudian mendirikan partai, maka mulailah di antara mereka saling bermusuhan. Musuh dibunuh oleh tentara atas perintah Soekarno. Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo juga sama, dibunuh oleh tentara atas perintah Soekarno. Kemudian Tan Malaka nasibnya belum jelas. Ya, lalu Masyumi dibubarkan oleh Soekarno, dan tokoh-tokoh Masyumi juga dipenjara oleh Soekarno. Ini adalah peta politik tahun 55. Pada tahun 55 diselenggarakan pemilu yang sifatnya bebas, diikuti oleh sekitar 40-an partai politik, di mana partai politik tidak hanya partai politik, diikuti sekitar 40-an kontestan, ada yang organisasi, ada yang parpol, ada yang ormas, ada yang paguyuban. Paguyuban itu kelompok sosial saja. Ada yang terah itu bani, dari satu keluarga besar siapa gitu. Dan ada peserta pemilu itu yang individu, tokoh. Ini jadi sangat campuran dalam pemilu. Lalu peta politiknya kira-kira seperti ini. Tahun 65 kemudian terjadi peristiwa yang monumental dan kontroversial, yaitu G30S PKI, gerakan pemberontakan September, gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI, yang tujuannya adalah menggulingkan pemerintah yang sah. Lalu PKI dibubarkan karena Presiden Soekarno dianggap sebagai simpatisan PKI dan pelindung PKI, meskipun Pak Karno punya partai sendiri, tetapi memang PKI pada waktu itu, ya komunis pada waktu itu sangat kuat secara internasional, dan Bung Karno ingin menjadi tokoh internasional melalui salah satunya dengan merangkul jaringan-jaringan komunis internasional. Ya. Bung Karno ingin mempopulerkan dari itu gagasan Nasakom sebagai konsep politik. Lalu Presiden Soekarno juga akhirnya dilengsarkan dan
Presiden Soeharto, di backup oleh militer, kemudian mendirikan pemerintah baru yang disebut sebagai Orde Baru. Nah, berbeda dengan Orde Lama yang sangat mengakomodasi partai politik dengan ideologi yang sangat beragam, ada yang sangat kiri, ada yang sangat kanan, ada yang ingin mendirikan partai komunis, ada yang ingin mendirikan negara komunis, ada yang ingin mendirikan negara Islam. Lalu ketika Orde Baru berdiri tahun 65, semua partai dibatasi. Boleh berpartai tapi tidak boleh berideologi. Ya. Undang-undang Partai Politik tahun 75 itu mengatur bahwa partai politik hanya ada dua. Partai Islam digabung menjadi satu, namanya Partai Persatuan Pembangunan. Partai selain Partai Islam digabung menjadi satu, namanya Partai Demokrasi Indonesia. Sementara pemerintah punya kendaraan sendiri, bukan partai politik, namanya golongan karya. Dan ketika inilah yang ketika organisasi ini, dua partai politik, satu organisasi kekaryaan, itu yang mengikuti pemilu yang mulai tahun 70-an sampai tahun 90-an. Selama masa kekuasaan Orde Baru, ideologi dilarang. Ya, bukan dilarang, tetapi tidak diberi tempat. Orde Baru mengembangkan kebijakan politik yang namanya masa mengambang. Masyarakat itu ya mengambang saja deh ideologinya, yang penting kerja, makan. Ya. Tidak perlu harus berideologi. Bentuk negara itu ya tidak banyak orang paham sebenarnya. Negara Islam mau negara komunis itu hanya kisah, hanya cerita, tetapi pada intinya orang hidup itu kan bekerja dan mencari makan. Rasanya kira-kira begitu. Sampai 36 tahun kemudian, tahun 98, Orde Baru runtuh dan diganti dengan Orde Reformasi. Tahun 99 diadakan pemilu yang diikuti oleh 48 partai politik. Sangat banyak. Pada tahun 98 sebenarnya yang lebih menarik adalah peta politik tahun 99, coba saja. Peta ideologi parpol 1999, karena 1999 lebih mirip dengan tahun 55. Partai-partai politik itu ingin menghidupkan kembali partai politik, ya, ingin menghidupkan kembali ideologi politik tahun 55, karena mereka bosan dengan apa yang terjadi selama tahun Orde Baru. Selama Orde Baru mereka tidak punya tempat. Tidak terlalu jelas. Coba lihat di sini ya. Tidak terlalu jelas. Nah, ini adalah partai tahun 99, di mana ada partai Islam, ada partai tengah, dan ada partai sosialis. Ini kira-kira gambaran tahun 25 dicoba direplikasi. Partai Islam itu ada PKS, PAN, PKB, P3, PBB. Partai kiri itu ada PDIP, Gerindra, PKPI, kalau dulu sempat ada juga beberapa partai yang lebih eksplisit sosialisme. Tetapi kemudian tahun 2004 yang tadi saya tunjukkan, tahun 2004 ini kemudian partai yang ada di pinggir kiri dan pinggir kanan hilang. Partai komunis tidak ada, partai sosialis tidak ada, partai syariah juga tidak ada. Partai yang ingin mendirikan negara komunis tidak ada lagi di sini. Partai yang ingin mendirikan negara Islam tidak ada lagi di sini. Yang ada adalah
partai yang ingin mendirikan masyarakat Islam, partai yang ingin menjadikan Islam sebagai kerangka kehidupan publik, bukan kehidupan politik. Masih ada PKS, P3 dan PBB. Sementara partai yang lain itu sosialis ya enggak, Islam ya enggak, ya, yang disebut sebagai catch all partai, partai pemakan segala. Siapa saja boleh deh. Jadi di Indonesia itu sekarang ini sudah nyaris tidak ada ideologi politik, karena semua partai menerima semua orang dan semua orang mau menerima, mau mencoblos partai bukan berdasarkan ideologi. Jadi nanti ketika pemilu ya, kalian bisa lihat bagaimana di Indonesia banyak sekali peserta pawai, peserta kampanye profesional, ya. Tukang beca, ojol itu mereka punya semua atribut partai. Mereka punya atribut semua partai, mereka punya kaos dari semua partai, dan mereka punya jadwal partai apa, kampanye di mana, jam berapa. Ya, mereka akan menggunakan kaos dan atribut itu sesuai dengan jadwal dan mendapatkan amplop sesuai dengan kesepakatan. Itulah partai politik zaman sekarang, tidak lagi berdasarkan pemilu, tidak lagi berdasarkan ideologi, tapi lebih berdasarkan pada pragmatisme politik. Ke depan sepertinya situasi akan berubah. Saat ini kita sedang berada pada tensi politik yang semakin tegang, terutama kaitannya dengan pemilu tahun 2024, apakah pemilu diundur ataukah Jokowi 3 periode. Nah, ini dugaan saya nanti akan menimbulkan ketegangan politik yang sangat tinggi, dan bisa jadi nanti partai politik, ideologi politik akan muncul kembali sebagai alat untuk memobilisasi dukungan massa terkait dengan isu politik. Kalau sekarang ini isu politik itu sangat pragmatis, hanya kelompok siapa dibayar dukung apa, gitu ya. Tapi berbasis kebijakan itu tidak ada. Dan kebijakan semua partai, apapun ideologinya, apapun partainya, kebijakannya sama saja. Tidak ada kebijakan yang khusus mengikuti garis ideologi partai sebagaimana tahun 50. Gitu. Siapa namanya? Rudi ya. Ada Rudi di kelas. Satu orang. Oke. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Silakan kalau ada yang ingin kalian ketahui lebih lanjut, ingin kalian diskusikan, atau kalian punya pendapat terkait dengan kira-kira ideologi partai itu penting atau tidak? Apakah penting kita mempersoalkan negara kita ini bentuknya apa? Apakah penting kita mempersoalkan masyarakat itu bentuknya apa? Ataukah sebenarnya itu nggak terlalu penting? Yang penting kan kerja, makan. Silakan. Ada? Izin bertanya, Pak. Ya. Nanti. Oke, tadi Bapak sempat menyebutkan soal ketegangan politik saat ini, Pak, soal isu 3 periode atau pemilu ditunda tadi. Itu memang isunya sedang menarik sekali, Pak. Tadi sudah Bapak singgung sedikit. Terus saya minta juga kira-kira pembacaannya dari Pak Norma seperti apa trennya ke depan. Terus sikap kita sebenarnya yang baik seperti apa, Pak, menanggapi hal ini. Terus kaitannya dengan pengalaman partai atau pemilu selama ini dari 1955 sampai 2004 atau kemarin-kemarin ini. Terus juga tadi disebutkan bahwa
ke depan ideologi partai juga akan lebih ditekankan sebagai alat. Nah itu maksudnya seperti apa dan praktiknya gimana kurang lebih Pak? Tadi cukup menarik, terima kasih. Oke, good. Jadi sebenarnya kalau pembacaan saya ini kan memang situasinya sangat sulit, ya. Mengapa Jokowi ingin 3 periode itu sama kasusnya dengan mengapa Sultan Jogja memaksakan anak perempuannya menjadi putri mahkota dengan melanggar mengubah segala aturan yang sudah berlaku ratusan tahun, ya. Kalau negara Indonesia kan aturan 2 periode itu hanya baru tahun 98, kan, belum lama. Jadi kalau ada orang yang kemudian masih ingin mengubah itu sangat mungkin. Kesultanan Mataram Islam itu berdiri pada tahun 1500 sekian, didirikan di Kota Gede sana. Semenjak mulai dari saat itu, ya, yang namanya putra mahkota itu ya anak laki-laki tertua dari permaisuri. Atau kalau kemudian seorang raja tidak punya anak laki-laki, maka tahta turun ke adik laki-lakinya yang tertua. Tetapi beberapa waktu yang lalu Sultan Jogja membuat sebuah pengumuman yang mengatakan ditemui leluhurnya dalam mimpi. Nah, di dalam mimpi itu leluhurnya, dia tidak menyebut siapa leluhurnya, mengatakan bahwa zaman sudah berganti, keraton juga harus beradaptasi. Salah satunya adalah membolehkan anak perempuannya menjadi calon raja. Sama kasusnya Jokowi. Sebenarnya Jokowi, posisinya antara Jokowi dan Luhut, kita tidak tahu siapa yang lebih di atas, ya, dalam konteks ini. Berada pada posisi ingin memperpanjang jabatan, kasusnya sama, adalah kaitannya dengan keberlanjutan investasi pembangunan. Di Yogyakarta itu ada pembangunan puluhan triliun yang nanti akan mengubah pantai selatan menjadi latar peradaban Indonesia, latar peradaban Jawa, namanya peradaban Samudra Hindia, nanti akan menghadap selatan. Itu investornya sudah ada dan sudah dilakukan pembersihan beberapa tahun yang lalu, ya. Jadi tahun 2010 pemerintah Kabupaten Bantul itu mengeluarkan perda namanya Perda Anti Maksiat. Mungkin saya sudah pernah cerita. Perda Anti Maksiat yang menurut penelitian salah satu teman saya, ketika itu kita penelitian di Belanda, dan saya penelitian partai politik, teman satu ini penelitian tentang pemerintah daerah, dia menemukan bahwa Perda Anti Maksiat di Kabupaten Bantul itu punya fungsi sangat spesifik, yaitu menggusur perumahan ilegal di kawasan pantai selatan, ya, terutama Samas, ya, pantai Samas. Nanti kalian coba jalan-jalan ke Samas, ada apa di sana, yang dilabeli sebagai kawasan reman-reman, ya, kawasan pusat maksiat, tempat prostitusi terselubung. Tetapi sebenarnya ada tujuan lain di balik itu, yaitu membebaskan lahan. Karena lahan pantai sepanjang pantai Jogja, ya, sampai mulai dari Gunung Kidul sampai ke Kulon Progo itu banyak yang milik keraton. Karena itu perlu diamankan supaya nanti investor jelas membangunnya di mana dan mendesain tata kota bagian selatan itu seperti apa. Sekarang bandara sudah pindah ke selatan, ya. Kampus kita nanti sudah pindah ke selatan. Nah, semua orang akan kembali menghadap selatan sebagaimana di zaman dulu. Dulu kan pusat peradaban Jawa itu ada di Demak. Peradaban Islam Jawa itu di Demak, orang menghadap ke utara, lalu setelah berdirinya Mataram Islam dibalik menghadap ke selatan karena di selatan ada Nyi Roro Kidul. Nah, sekarang kita kembali lagi dihadapkan ke selatan untuk membangun itu. Jadi ada tekanan dari investor,
kanan itu bukan berarti paksaan ya, tidak, tetapi hitung-hitungan politiknya kalau nanti kekuasaan Jogja itu jatuh ke keluarga yang lain, bukan keluarganya Sultan yang sekarang, maka kemungkinan investornya akan ganti. Nah, investor yang sekarang yang sudah membackup kekuatannya Sultan Jogja itu pasti tidak akan lagi mau. Jadi ada investor yang bersedia membackup keuangannya Sultan. Pernah satu ketika ada pembangunan apa begitu, saya lupa persisnya tahun 2015, 2016, mungkin tahun-tahun itu ya. Jogja mengadakan acara lalu kekurangan uang. Kekurangan uang, kemudian ada Sultan di situ, Sultan langsung telepon salah satu pengusaha, sepertinya waktu itu adalah pemilik Amplas, kita perlu bantuan, tolong dibantu. Langsung pada saat itu juga ada 500 juta dikirimkan, setengah miliar, itu dalam waktu 5 menit Sultan sudah bisa mendapatkan. Nah, dukungan investor itu sangat diperlukan sebagai bagian dari, ya dimanapun ya, dalam ilmu politik kontemporer itu sebenarnya penguasa politik itu hanya penguasa formal. Penguasa real adalah penguasa pasar. Kekuasaan itu diatur oleh politik tapi digerakkan oleh ekonomi. Jadi kembali lagi ke situ bahwa ada investasi ya, kalau tidak bahasa investor adalah investasi, skema investasi yang sudah terlanjur mapan bahwa Yogyakarta akan menghadap selatan membangun peradaban Samudra India, sudah ada pelabuhannya, sudah ada bandaranya, sudah ada hotel yang sangat bagus. Nanti kalian kapan-kapan nabung deh jalan-jalan ke hotel Queen of South Beach di sebelah timurnya Parangtritis. Jadi kalau kalian ke Parangtritis kemudian berjalan di pinggir pantai sampai mentok ya, sampai mentok ada tebing Parangdok itu, kalian melihat ke atas, di situ ada hotel namanya Queen of South Beach. Itu masuk kawasan hotel saja bayar 100.000. Ya, nanti akan hotel-hotel kita akan seperti itu dan diharapkan Jogja akan menyaingi Bali. Kita akan menjadi tempat tujuan wisata nomor 1. Itu investasinya sangat besar. Dan investor minta kepastian kekuasaan tetap pada satu garis. So, nanti kalau penguasanya ganti, kemungkinan besar akan ada investor baru masuk. Situasi yang sama juga terjadi dengan pemerintah Indonesia saat ini. Kita sedang punya proyek besar namanya IKN, Ibu Kota Negara Baru Nusantara, yang sudah mengundang banyak investor. Ada 3 tokoh yang dijadikan sebagai penasihat, satu sudah mengundurkan diri. Ada Masayoshi Son dari Jepang yang diharapkan bisa mendorong mobilisasi investasi dari Asia Timur ya, Jepang, Korea, Taiwan, itu sudah mengundurkan diri. Lalu masih ada 2, ada namanya Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris. Nah, itu diharapkan bisa membantu mobilisasi investasi dari Eropa. Dan ada Pangeran, saya lupa namanya, dari Uni Emirat, yang namanya sudah diabadikan menjadi salah satu jalan tol di Jakarta. Nayef atau siapa? Prince Nayef. Nah, investasi ini perlu kepastian. Perlu kepastian bahwa mereka akan bisa menyelenggarakan pembangunan IKN sampai tuntas. Jadi ketika uang mereka masuk, ada jaminan bahwa proyek ini berjalan. Di Indonesia ada trauma proyek besar terbengkelai, yaitu Hambalang. Hambalang pada waktu itu di backup oleh Presiden SBY. Kemudian ketika SBY sudah tidak lagi jadi presiden, dan presiden selanjutnya adalah tokoh ya Jokowi, ini kan tidak ada hubungan partai dengan SBY, tidak ada hubungan personal dengan SBY, sehingga proyek-proyeknya SBY kemudian dengan mudah ditinggalkan.
Tentu investor-investor dari yang sudah terlibat, baik investor finansial maupun investor politik dari proyek Hambalang, kemudian ya gigit jari karena nggak dapat apa-apa. Ya, jadi bacaan kita adalah yang terjadi di balik layar, rezim pemerintah sekarang ini ya, Pak Jokowi dan Pak Luhut itu sedang berada di bawah tekanan investasi untuk menuntaskan mega proyek pembangunan ibu kota baru. Jadi memang sekarang tren untuk membuat kota baru. Di Arab Saudi, Pangeran bin Salman itu juga sedang membuat desain kota yang panjangnya 150 km, 150 km atau 50 km. Hanya ada satu jalan lurus sepanjang 150 km itu. Ini nggak ada belok, nggak ada apa. Jadi kotanya merentang sepanjang jalan 50 km atau 150 km seluruh. Yang kita juga punya proyek itu ya. Sekarang ini sedang beradu strategi antara kelompok pendukung Presiden Jokowi dan rezim. Rezim itu artinya satu kesatuan program dan kekuatan politik. Sementara ada kelompok oposisi dua periode yang lalu ya, dua kampanye yang lalu menjadi kelompok oposisinya Presiden Jokowi. Lalu ya pasti ada kelompok yang melihat arah angin, ya. Lihat arah angin, nanti siapa yang kuat kita gabung ke situ. Wait and see, selalu ada kelompok itu di politik. Ada lagi satu rumus di dalam ilmu politik yang namanya politik is the only game in which the rules are set by the players. Politik adalah satu-satunya permainan di mana aturan main dibuat oleh para pemain. Sehingga pertarungan politik ya, untuk memastikan investasi IKN itu tetap jalan, bukan hanya dengan memobilisasi kekuatan politik, berkontestasi kekuatan politik menggunakan aturan yang sudah ada, tetapi juga bagaimana mengatur strategi untuk untuk memanipulasi, untuk merevisi aturan main yang ada. Dalam politik boleh aturan mainnya diubah sesuai dengan yang menguntungkan kita, itu boleh. Karena memang aturan main politik adalah termasuk mengubah aturan main. Politik adalah satu-satunya permainan di mana pemain boleh mengotak-atik aturan main. Kalau di permainan yang lain ya, olahraga atau apa itu nggak boleh. Ada wasit yang menjaga. Kalau dalam politik wasitnya ya politisi. Yang membuat aturan ya politisi, pemainnya ya para politisi itu sendiri. Jadi kita akan melihat bagaimana dua kelompok ini, argumennya apa? Nah, jadi ada dua argumen yang menurut saya juga sama-sama kuat. Satu argumen tadi itu ya, argumen pemerintah dan rezim yang sekarang ada, bahwa ini sudah terlanjur ada investasi yang sangat besar, dan itu nanti pertaruhannya juga besar. Kalau misalnya sampai gagal, Jakarta sudah terlanjur ditutup, kemudian IKN tidak jadi, ya, ini kan sangat menyusahkan. Rumah yang lama sudah terbengkelai, rumah yang baru tidak jadi, batal. Jadi nah ini nanti akan sangat merugikan bangsa kita juga. Saya kira secara politik kita juga akan sangat kelelahan. Karena IKN ini memang menyedot keuangan bangsa luar biasa. UIN itu kena imbas. Kemarin Pak Dekan cerita ke kita. UIN mendapat potongan tahun ini saja itu ada anggaran 70 miliar yang harusnya turun ke kita, yang untuk dosen dan untuk mahasiswa. Itu harus dipotong dan dialokasikan untuk tahun depan, bukan tahun ini. Motongnya tahun ini, tapi itu anggaran untuk tahun depan. Untuk dialokasikan mendukung pembangunan IKN. Sehingga ini pertanggungjawaban rezim pemerintah sekarang untuk bagaimana membangun strategi supaya proyek ini berhasil. Apapun caranya. Ya, apapun caranya itu dalam politik boleh. Ya, selama tidak melakukan kekerasan, ya, tidak ada korban kekerasan.
Kalau beradu strategi, ya, mengubah aturan, mengamandemen institusi, ini nantinya akan mengamandemen undang-undang, ya. Mengubah undang-undang dasar di mana tertulis presiden hanya 2 periode diubah menjadi 3 periode. Karena hanya dengan itulah investor yang sekarang berminat untuk lanjut mendukung pembangunan ibu kota yang baru. Ya, itu argumen yang memang sangat kuat, karena kalau tidak ya kita akan kelelahan, tidak bisa menuntaskan program, dan tidak bisa dipastikan apakah presiden berikutnya itu masih satu jalur dengan presiden yang ada sekarang. Ya, kalau masih satu jalur mungkin masih bisa apa, dilimpahkan, ya, amanah membangun itu. Tapi kalau tidak, itu beresiko IKN akan terpotong. Tetapi apa resikonya kalau Indonesia menjadi negara yang membolehkan presiden dipilih 3 periode? Maka status Indonesia sebagai negara demokrasi akan jatuh, dan status Indonesia sebagai negara yang layak menjadi tempat investasi juga kemungkinan akan merosot. Ya, kita akan dipandang rendah di dunia internasional, investor mungkin juga akan keluar, sama dengan tidak ada, mungkin hanya Rusia sekarang ini yang model seperti itu, presiden bisa menjabat. Bahkan di Rusia sekalipun Presiden Putin itu tidak mengubah undang-undang. Jadi Presiden Putin itu menjadi presiden sudah 4 kali, padahal undang-undang di Rusia itu hanya 2 kali. Tetapi di tengah-tengah Presiden Putin mengangkat tangan kanannya, yaitu Dmitry Medvedev, menjadi presiden, lalu Putin menjadi perdana menteri. Itu pernah terjadi tahun 2008. 2008 atau 2012. Ya, 2012. 2010, 2015, karena Putin sudah menjabat 2 kali, ya, 2000, 2005, 2005, 2010, dia tidak boleh lagi mencalonkan presiden, maka dia tidak mencalonkan diri sebagai presiden, dia mencalonkan diri sebagai perdana menteri, lalu mengangkat orang dekatnya menjadi presiden. Nah, setelah Medvedev menjabat presiden 5 tahun, maka Putin bisa mencalonkan diri lagi. Nah, ini sekarang periode yang kedua nih. 2 periode diantarai dengan 1 periode dia tidak menjabat. Nah, kalau di Indonesia ini pertaruhannya cukup riskan. Kalau kita menjadi negara yang membolehkan presiden diangkat 3 kali, maka kita akan melanggar norma demokrasi internasional. Tidak ada yang salah secara tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar HAM, tidak, tetapi melanggar norma demokrasi, dan itu akan menjatuhkan martabat kita sebagai negara yang dianggap demokrasi nomor 1 di dunia Islam, negara demokrasi dengan penduduk nomor 3 terbanyak di dunia, negara demokrasi penduduk terbesar itu India, lalu Amerika, lalu Indonesia. Nah, dalam situasi semacam itu nanti kita akan melihat pertarungan yang semakin kencang. Resikonya perpanjangan periode ini gagal, maka investasi IKN kemungkinan akan gagal. Sementara kalau rencana 3 periode ini berhasil, maka masa depan demokrasi kita akan menjadi pertaruhan. Kita akan menjadi bangsa yang ya nasibnya mungkin akan sama dengan Rusia, dijauhi banyak orang. Kalau dimusuhi mungkin tidak, ya, kita akan menjadi negara seperti Myanmar, ya, apa-apa nggak boleh, orang nggak suka, jadi bahan cemoohan seluruh dunia, ya, karena melanggar norma demokrasi. Begitu, Nadif. Kalau apa yang mesti kita lakukan, saya kira inilah realitas politik yang kalian sejak kecil harusnya sudah sejak muda, ya, kan sudah tidak kecil, ya. Sejak muda kita harus mulai belajar menentukan pilihan.
Eh, kalau saya sendiri seperti apa? Kalau saya memilih tetap tidak mengamandemen undang-undang. Ya. Jabatan tetap 2 periode, tetapi mungkin Presiden Jokowi bisa mendorong orang-orang dekatnya untuk maju, atau mungkin nanti Presiden Jokowi maju sebagai wakil presiden, ya, untuk tetap mendapatkan dukungan dari para pemilihnya. Lalu nanti wakil presidennya siapa, atau dibalik. Sekarang wakil presidennya Kiai Ma'ruf Amin, ya, dibalik, Kiai Ma'ruf jadi presiden, Pak Jokowi jadi wakil presiden, maju lagi untuk periode ketiga, tetapi Pak Jokowi tetap 2 periode. Gitu ya. Karena itu adalah kompromi yang menurut saya paling masuk akal. Atau nanti siapa Pak Muldoko atau siapa jadi calon presiden, lalu Pak Jokowi wakil presiden, gitu ya. Tapi nanti kan ketika sudah terpilih, tetap, artinya rezim ini tetap menjadi pengendali negara. Tetapi kalau pilihannya adalah investasi IKN gagal, itu juga akan merusak kehidupan kita, sosial ekonomi politik kita akan sangat terengah-engah. Demikian juga kalau kita mengamandemen undang-undang menjadi 3 periode, Jokowi 3 periode, itu akan menjadi sesuatu yang sangat mudah. Jadi menurut saya pilihan optimal, pilihan ideal adalah bagaimana Jokowi tetap berkuasa tanpa harus menjadi presiden 3 kali. Saya belum lihat ada larangan untuk mencalonkan lagi sebagai wakil presiden. Harusnya boleh. Ya. Gitu, Nadir. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Cukup lengkap sekali Pak. Ada yang lain kah? Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya. Ini saya rekam, nanti saya upload lagi. Bisa jadi bahan pembelajaran. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.